Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia atau para sejarawan Indonesia ternyata memang lebih senang menulis sejarah sesuai dengan memanjang dalam waktu. Jadi pandangan mereka lebih diakronis. Ketika sejarawan Indonesia menulis sejarahnya dengan diakronis, yaitu hanya memanjang dalam waktu, maka sejarawan akan terjebak terhadap penulisan sejarah yang sangat kering. Bahkan mungkin bisa dikatakan kering kerontang. Karena pertama-tama sumber sejarah kemungkinan memang sangat sedikit. Karena sumber-sumbernya tidak lengkap, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, ketika penelitian terpaku pada diakronis, maka sejarah itu akan menjadi kurus, ya, karena tidak ditopang oleh sumber-sumber lain di luar sejarah yang sebenarnya sumber-sumber itu juga mempunyai sumbangan yang sangat besar. Nah, oleh karena itu perspektif penulisan sejarah Indonesia harus diubah dengan cara melengkapinya selain diakronis, yaitu dengan sinkronis. Nah, sejarah yang sinkronis ini akan banyak mengisi ruang-ruang atau tadi saya sebut sebagai lubang-lubang kosong yang tetap dibiarkan kosong. Nah, supaya bisa terisi, maka sejarawan harus melakukan sinkronisasi, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu yang mendukung. Jadi yang mendukung ilmu sejarah secara nyata memang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya. Nah, tapi bisa juga topangan dari ilmu-ilmu alam bisa ditempuh. Ya, misalnya pendekatan yang mengarah kepada lingkungan atau kehidupan manusia di bumi, terutama pada masa zaman batu misalnya. Maka mungkin pendekatan geologi bisa memperkaya penulisan sejarah. Nah, kemudian kalau misalnya ilmu budaya bisa mencari akar, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia misalnya, maka seringkali memang ada semacam yang menipukan. Artinya ada persamaan kebudayaan, ada persamaan bahasa, ada persamaan adat. Tetapi persamaan-persamaan itu sebenarnya bisa merupakan tiruan dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Sehingga di sini memang kalau dua masyarakat mempunyai
kebudayaan atau bahasa yang sama, maka belum bisa dipastikan bahwa kedua masyarakat itu mempunyai hubungan kekerabatan. Jadi ilmu genealogi bisa juga mengungkap hal itu, tetapi tentu saja harus ditambah atau didukung oleh pendekatan misalnya ilmu DNA. Jadi pengujian darah seseorang, dilihat DNA-nya, apakah mereka mempunyai hubungan kekerabatan yang eksak. Saya kira nanti ilmu-ilmu alam pun akan bisa menjadi pendekatan-pendekatan baru bagi penelitian dan penulisan sejarah. Jadi misalnya ilmu tengkorak manusia bisa dipakai ya untuk menjelaskan misalnya wajah-wajah, tipe-tipe wajah dari suatu bangsa, dan mungkin bisa dilihat apakah ada hubungan kekerabatan kalau dilihat dari wajahnya itu. Nah, ini mungkin yang namanya pendekatan ilmu-ilmu budaya dan ilmu sosial adalah merupakan suatu keharusan dipakai untuk mendukung penelitian sejarah. Jadi di situ nanti ilmu-ilmu sosial dan ilmu budaya itu akan memberikan ruang yang lebih terhadap sejarawan untuk bisa mengungkap hal-hal atau fakta-fakta baru mungkin yang selama ini tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Jadi metode di sini memang ada semacam fenomena mengawinkan metode-metode ilmu bantu dengan ilmu sejarah, terutama karena persoalan bagaimana sumber sejarah itu bisa ditemukan dan mempunyai relevansinya dengan penelitian sejarah. Nah, tentu saja perkawinan antar metode ini akan semakin memperkuat ilmu sejarah sebagai ilmu yang memang tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga karena sumbangan ilmu-ilmu lain secara sinkronis, maka ilmu sejarah merupakan ilmu yang paripurna. Karena lubang-lubang kosong itu saya yakin bisa diisi dengan hasil-hasil yang diperkuat oleh data ilmu sosial, data ilmu budaya, data ilmu alam, yang kemudian dari data itu muncul fakta ilmu alam, fakta ilmu budaya, fakta ilmu sosial. Nah, sehingga di sini ada semacam perekatan fakta-fakta yang bisa ditemukan dalam penelitian sejarah. Akhirnya, sejarah memang bisa dipastikan akan menjadi ilmu yang paripurna, ilmu yang akan memperjelas hubungan antar ilmu dan juga akan semakin memperjelas kehadiran manusia dalam sejarah, ya, baik itu sejarah lokal, sejarah nasional, maupun sejarah dunia. Nah, sehingga
perkawinan metode antara ilmu bantu akan semakin memperkuat ilmu sejarah, dan saya kira ilmu-ilmu lain juga perlu meniru apa yang sudah dilakukan oleh para sejarawan, sehingga ilmu mereka juga mengalami perkembangan yang signifikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.